Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di video yang kedua di pertemuan ketiga, dan insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah wad dhamir. Al-jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat, dan ad-dhamir itu adalah kata ganti. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita sudah paham tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, anwa'ul kalimah, bahwa kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Mengikuti pembagian jenis kalimat tersebut, maka al-jumlah atau kalimat pun itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan al-jumlah al-ismiyah, ada al-jumlah al-fi'liyah, dan ada juga syibhul jumlah. Jumlah ismiyah. Apakah jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Artinya kalimat yang dimulai dengan kata benda. Contoh, al-baitu qoribun minal mustasfa. Rumah itu dekat dari rumah sakit. Al-baitu merupakan isim. Cirinya adalah diawali dengan alif lam, al-baitu. Maka ini merupakan jumlah ismiyah. Al-baitu qaribun minal mustasfa. Contoh yang kedua, ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Ad-daru merupakan isim, sehingga ini disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ad-daru wasi'ah, rumah itu luas. Kemudian al-jawu mu'tadilun, cuaca itu stabil. Al-gubaru tha'irun, debu berteberangan. Ya. Contoh lain misalkan asy-syari'u muzdahimun, jalan raya itu ramai atau macet. Kemudian jaisyun yadhabu ilal markazil ami, seorang tentara pergi ke markas besar. Seharusnya kalimat ini bukan jaisyun yadhabu ilal markazil ami, karena jumlah ismiyah harus dimulai dengan isim yang definitif atau isim yang ma'rifat. Maka lebih tepat adalah al-jaisu yadhabu ilal markazil ami. Harus diawali dengan alif lam. Jikalau kita ingin menempatkan dengan kata benda yang tanpa alif lam, bisa kita ganti dengan nama orang. Misalnya Zaidun yadhabu ilal markazil ami. Zaid pergi ke markas besar. Jadi kalimat ini keliru, harus kita tambahkan alif lam, al-jaisu, kalau kita ingin menggunakan kata jaisun. Karena jumlah ismiyah harus dimulai dengan kata benda yang ma'rifat atau definitif. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Jadi kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contoh misalkan dakhala Khalidun baitahu. Khalid memasuki rumahnya. Dakhala merupakan fi'il. Dia adalah kata kerja yang mengandung arti telah masuk. Qara'a Muhammadun. Muhammad telah membaca. Qara'a adalah fi'il yang artinya adalah telah membaca. Dia telah membaca. Jadi qara'a Muhammadun, Muhammad telah membaca. Qara'at Hindun. Jika subjeknya adalah perempuan, maka wajib ditambahkan tak sukun di belakang kata kerja. Awalnya qara'a menjadi qara'at, ya, sehingga kalimatnya adalah qara'at Hindun. Hindun telah membaca. Bisa juga kita menggunakan fi'il yang fi'il mudhari', ya, atau fi'il yang mengandung arti sedang. Contohnya adalah yaqra'u Zaidun. Zaid sedang membaca. Contoh lain, fatahal muslimul baba, seorang muslim laki-laki
telah membuka pintu, telah membuka sebuah pintu. Fataha merupakan fi'il atau kata kerja yang artinya telah membuka. Baik, pembagian fi'il. Fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 berdasarkan waktu. Yang pertama disebut al-fi'lul madhi, yang kedua adalah al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga adalah fi'lul amr. Contoh al-fi'lul madhi seperti yang tadi kita baca, seperti fataha, telah membuka. Qara'a, telah membaca. Fataha, telah membuka. Kemudian zahaba, telah pergi. Baik, itu adalah contoh fi'il madhi yang mengandung arti telah. Sedangkan contoh fi'il mudhari, kita tinggal menambahkan ya di belakangnya. Contoh, fataha menjadi yaftahu, qara'a menjadi yaqra'u, doroba telah memukul menjadi yadribu, sedang memukul. Dan fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kita menggunakan pola, misalnya seperti kata qara'a, telah membaca menjadi iqra, yang artinya bacalah. Fataha, telah membuka, kemudian kita rubah menjadi iftah, bukalah. Nah, itulah dia pembagian fi'il dalam bahasa Arab. Ada yang ketiga yang disebut dengan syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah adalah jumlah yang menyerupai jumlah yang sebenarnya. Biasanya dimulai dengan huruf jar atau dzaraf. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu terdiri dari min, yang artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari atau tentang, ala artinya di atas, bi artinya dengan, ka artinya seperti, li artinya untuk, fi artinya di atau di dalam, rubba artinya beberapa. Sedangkan dzaraf misalnya ada fauqa di atas, wara'a di belakang, amama di depan, inda di sisi, ba'da setelah, qabla sebelum. Nah, jika ada kalimat yang dimulai dengan huruf jar dan dzaraf ini, maka bisa disebut dengan syibhul jumlah. Contoh, fi baiti hadiqatun wasi'atun. Fi baiti hadiqatun wasi'atun merupakan jumlah yang dimulai dengan syibhul jumlah. Artinya di rumah saya ada taman yang luas. Atau amamal fasli ustadun, di depan kelas itu ada seorang ustadz. Contoh lain misalkan wara al-bahri jabalun, di belakang laut itu ada sebuah gunung. Contoh lain misalnya fawqas syajarati qirdun, di atas pohon itu ada seekor monyet. Qabla dhuhri sayadhhabu, sebelum zuhur saya akan pergi. Mohon maaf, sebelum zuhur dia akan pergi. Qabla dhuhri sayadhhabu. Nah, ini adalah syibhul jumlah atau jumlah yang dimulai dengan huruf, ya. Yang sebenarnya ini merupakan bagian dari jumlah ismiyah. Selanjutnya latihan. Kami sudah siapkan link latihan. Teman-teman tinggal mengisi saja link yang sudah kami siapkan setelah slide ini. Jadi silakan teman-teman kerjakan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk aktor atau kata ganti atau domir. Dalam bahasa Arab dikenal dengan domir atau kata ganti. Domir dalam bahasa Arab ada huwa, artinya dia satu orang laki-laki. Huma, artinya dia dua orang laki-laki. Hum, artinya mereka laki-laki. Ini adalah kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ada hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia satu orang perempuan, sama dengan huma di atas. Hunna, mereka perempuan. Jadi hiya, huma, hunna untuk kata ganti orang ketiga, ya, untuk laki-laki, untuk perempuan. Hiya, huma, dan hunna kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Sedangkan kata ganti untuk orang kedua ada anta, artinya kamu laki-laki satu orang. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anta, antuma, antum adalah kata ganti orang kedua
orang yang kita ajak bicara untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ada anti, kamu satu orang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, dan antunna, kamu atau kalian perempuan. Anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua untuk perempuan. Sedangkan ana, saya, nahnu, kami atau kita, ini kata ganti orang pertama, berlaku untuk laki-laki, berlaku juga untuk perempuan. Nah, domir atau kata ganti ini kadang bisa nempel setelah fiil, kadang juga bisa nempel setelah isim. Jika dia menempel kepada fiil, maka huwa menjadi hu, huma tetap huma, hum menjadi hum, hiya menjadi ha, hunna tetap menjadi hunna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antunna jadi kunna, ana jadi ni, nahnu jadi na. Contoh misalkan kalimat sami'ahu. Sami'a itu artinya mendengar. Hu artinya nyah. Jadi sami'ahu artinya dia telah mendengarkannya. Sami'ahuma dia telah mendengarnya, dua orang laki-laki. Sami'ahum dia telah mendengarkan mereka. Sami'aha dia telah mendengarkannya, satu orang perempuan. Sami'ahunna dia telah mendengarkan mereka, perempuan. Sami'aka dia telah mendengarkanmu. Sami'akuma dia telah mendengarkan kalian berdua, laki-laki atau perempuan. Sami'akum dia telah mendengarkan kalian untuk laki-laki. Sami'aki dia telah mendengarkan kamu, perempuan. Sami'akunna dia telah mendengarkan kalian, perempuan. Sami'ani dia telah mendengarkanku. Sami'ana dia telah mendengarkan kita. Nah, ini contoh penerapan domir ketika ditempelkan dengan kata kerja atau fi'il. Jika ditempelkan setelah isim, ya, huwa sampai dengan antunna itu sama dengan ketika domir itu nempel ke fi'il. Bedanya adalah ketika domir ana. Kalau ana setelah fi'il menjadi ni, kalau ana setelah isim menjadi i. Contoh, kitabuhu artinya bukunya. Bukunya itu nyahnya kembali ke satu orang laki-laki. Kitabuhuma bukunya, buku dua orang laki-laki. Kitabuhum buku mereka laki-laki. Kitabuha bukunya perempuan. Kitabuhunna buku mereka perempuan. Kitabuka bukumu laki-laki. Kitabukuma buku kalian berdua laki-laki atau perempuan. Kitabukum buku kalian laki-laki. Kitabuki buku kamu perempuan. Kitabukunna buku kalian perempuan. Kitabi, maaf itu ada mim di situ. Harusnya kitabi buku saya. Kitabuna buku kami. Nah, itu dia penggunaan domir yang bisa nempel ke fi'il dan juga ke isim. Latihan, teman-teman silakan kerjakan di link yang sudah disiapkan latihannya.